di pinggir jalan, kemudian kita tektok, jedang, deng, dang, deng, dang, deng. Pertanyaan keberapa dia udah netes air mata, nggak nyangka dia yang selama ini ketemu hanya di TV, di YouTube, hari itu dipertemukan Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa setor. Bayangkan Pak, Bu, bila mana kemudian beliau nanti usahanya itu di bidang apa itu ya, lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, kita masih bahas tentang ceramah ya. Investigasinya mungkin besok atau lusa atau mungkin 3 hari atau 4 hari lagi. Nah, ini videonya tentang ceramah dia yang bertemu dengan seseorang yang katanya fans atau mungkin ya guru virtual ya dalam bahasa-bahasa sekarang. Oke, nggak perlu basa-basi, nanti bisa kalian komentar aja lah setelah videonya dilihat ya. Oke, kita langsung lihat videonya teman-teman. Check it out. Saya di lampu merah. Saya duduk di sebelah kiri. Ada kemudian anak muda, funky. Ya, kan biasanya kan kalau Hafiz tuh kesannya gitu ya. Ya begitu dah gitu. Ini di samping saya, Allah Akbar. Dengan izin Allah saya bercerita. Dia minta saya menepi. Dia meminta saya menepi. Saya ikut menepi. Turun. Beliau cium tangan. Ustaz, makasih ya. Makasih kenapa? Tolong tes ana Ustaz. Ana udah hafal sampai Al-An'am. Al-An'am. Jauh itu. Jauh. Ibu-ibu lebih jauh lagi, sudah sampai Yasin kan? Malah sudah sampai Al-Mulk malah. Hokam saya bilang, bagaimana anda bisa menghafal sampai Al-An'am? Anda kan murid antum di TV. One day one ayat, satu hari satu ayat, ayo gitu. Kaget saya Ustadz, ternyata selesai Al-Baqarah, selesai Ali Imran, terus kemudian Al-An'am. Fadol Ustadz, tolong tes ana Ustadz. Di pinggir jalan, kemudian kita tektok, jedang, deng, dang, deng, dang, deng. Pertanyaan keberapa dia udah netes air mata, nggak nyangka dia yang selama ini ketemu hanya di TV, di YouTube, hari itu dipertemukan Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa setor. Bayangkan Pak, Bu, bila mana kemudian beliau nanti usahanya itu di bidang apa itu ya, lupa saya. Bayangkan bila kemudian dia, bukan bayangkan, udah jadi, dia sudah menjadi pengusaha yang orientasinya Quran. Oke teman-teman ya, kalian lihat ya ekspresinya gitu loh. Jadi dia itu cerita tapi terputus karena apa ya, konektivitas, mungkin pemikirannya itu nggak bisa dikonekkan dengan apa yang terjadi gitu dalam sebuah kerangka pemikiran atau sebuah kerangka film atau mungkin kerangka novel atau mungkin ya kerangka cerita itu ada sesuatu hal yang stuck atau terputus atau berhenti di satu titik di mana emang kadang-kadang manusia itu sulit untuk menggabungkan antara cerita yang awal dengan cerita yang selanjutnya karena ceritanya terlalu kamuflase atau terlalu berlebihan kayak gitu. Nah, kalian bisa pahami ya, kalau misalkan cerita itu benar, cerita itu bukan hayalan atau bukan karangan, mungkin teman-teman bisa dapat mengambil kesimpulan dari cerita tersebut dengan runtut itu, dengan jelas ceritanya emang bisa dipahami dengan mudah. Nah, saya rasa cerita ini emang ya karena ini di satu dakwah ya, atau misalkan suatu pengajian atau suatu majelis ilmu,
tapi majelis ilmunya umum gitu ya, maksudnya ini audiensnya atau misalkan jemaahnya jemaah umum. Nah jadi mungkin dia bisa ngarang cerita kayak gitu. Tapi kalau misalkan majelisnya majelis khusus kayak misalkan orang-orang berilmu, maaf ya, maksudnya orang-orang berilmu yang memang sekolahnya di bidang hukum, saya rasa cerita kayak gini dianggap hayalan gitu ya. Dan karena kan dari awal udah tahu ya Fangki pekerjaannya itu, dia nggak tahu pekerjaannya sampai jadi cerita pekerjaannya, dan akhirnya belepotan lah dia mau ngomong apa gitu, jadi bingung sendiri. Jadi cerita-cerita kayak ini banyak sekali ya teman-teman ya. Cerita-cerita kayak gini yang pada akhirnya mengatakan bahwasanya Yusuf Mansur itu hebat, Yusuf Mansur itu tinggi ilmu, Yusuf Mansur ini itu ya. Pokoknya intinya punya segalanya lah. Dan nanti masih ada di video-video berikutnya sih. Jadi seolah-olah dia itu super gitu ya. Nah dalam dakwah dia, dalam misalkan majelis-majelis dengan audiens yang seperti itu, seringkali emang dia memberikan motivasi atau cerita semacam seperti itu agar dia terlihat hebat, dan agar pada akhirnya orang itu suruh ngacung, cung siapa yang mau bulan depan sedekah 10 juta. Pada akhirnya seperti itu pada akhir-akhirnya. Dan di setiap ceritanya itu selalu cerita tentang seseorang yang berdakwah hebat gitu, seperti dia hebat segini, pokoknya segala super, dan cerita tentang keajaiban orang, dan pada akhirnya menuju ke siapa yang mau ngacung, kalau nggak ngacung disumpahin itu biasanya. Pokoknya intinya kayak gitu, atau disumpahin tabungannya jadi nol. Pokoknya banyak sekali pokoknya ceramah yang semacam itu yang dilakukan oleh orang tersebut. Oke, jadi paham ya. Saya rasa yang dia dakwakan buat dakwah ya. Saya rasa yang dia banyak orang yang bilang stand up komedi sih. Pokoknya intinya teman-teman, jadi intinya cerita-cerita Yusuf Mansur itu pada akhirnya ujung-ujungnya sedekah. Oke, silakan komentar ya teman-teman yang lucu-lucu aja, biar kita tambah seneng, biar otak kita tambah fresh gitu. Anggap aja ini cuma lucu-lucuan ya. Oke, sampai di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share.